Ya, pertama-tama thank you untuk doa-doa saudara. Hari Sabtu yang lalu kami sudah kembali dari Brazil dan hari ini ya boleh kembali mengisi mesbah pagi di tempat ini. Nanti saya akan cerita juga apa yang terjadi di Brazil. Nah, saudara, kita mau lihat dulu tema mingguan kita, yaitu kita mau merenungkan minggu ini misi Bapa, saudara. Ya, apa itu misi Bapa? Ya, ketika Allah ciptakan kita manusia, Dia memberi kita tugas. Misi itu tugas, saudara. Ya, tugas apa? Yaitu untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini, ekspansi kerajaan Allah. Nah, ketika Tuhan ciptakan manusia, ya kalau kita sama-sama bisa lihat PowerPoint-nya. Nah, maka saudara di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata demikian, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi Allah ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Allah. Nah, apa itu gambar dan rupanya Allah? Ya, Allah itu menyebut dirinya kita. Jadi Allah bukan saya, Dia itu kita. Artinya Allah kita adalah sebuah komunitas, saudara. Komunitas yang ya penuh kasih, ya saudara. Komunitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mempraktekkan gaya hidup saling, ya. Nah, itulah gambar dan rupanya Allah, ya. Jadi Allah ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Dia. Jadi manusia juga diciptakan ya untuk apa, saudara? Menghidupi gaya hidup komunitas. Nah, itulah kompak. Makanya kita tidak bisa, saudaraku, hidup ya tanpa komunitas. Kita diciptakan, saudara, untuk hidup dalam komunitas. Nah, saudara, kalau kita sudah hidup menurut komunitas, apa yang terjadi? Maka Tuhan memberi kita sebuah tugas. Ya, Tuhan memberikan kita sebuah misi. Ya, nah ini adalah, saudara, tujuan hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Ya, supaya kita berkuasa atas seluruh bumi ini. Ya, itu dia, supaya mereka berkuasa, supaya mereka berkuasa. Jadi, saudara, itu tugas yang Tuhan percayakan. Nah, pertanyaannya, berkuasa atas apa, saudara? Berkuasa atas bumi ini. Ya, nah kenapa manusia harus berkuasa, ya, saudara, atau memerintah dalam kerajaan Allah? Mengapa? Bagaimana manusia berkuasa atau memerintah dunia ini, saudara? Nah, kita lihat ayat berikutnya, ya, kalau kita bisa tunjukkan, Kejadian 2 ayat 15, saudara-saudara, Tuhan, ya, atau Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara, di sini, ya, jadi Adam waktu diciptakan, dia ditaruh di taman itu dengan dua tujuan, saudara. Ya, dengan dua tugas. Pertama, dia harus mengusahakan taman itu. Nah, apa artinya mengusahakan, saudara? Ya, kata mengusahakan adalah abad. Abad artinya, saudara, ya, worship, penyembahan. Ya, jadi saudaraku, sebenarnya Adam diciptakan, saudaraku, untuk dia menyembah Allah. Nah, tapi abad juga bisa artinya, saudara, ya, bekerja. Ya, jadi dia bekerja di hadirat Tuhan sambil menyembah Tuhan. Saudara, jadi Adam, ya, itu, saudara, memerintah dunia ini dengan cara, saudara, dia, ya, bekerja di hadirat Tuhan
Nah, lewat itu saudara, tugas dia adalah dia harus mengusahakan supaya ciptaan Tuhan tetap baik. Nah, saudara, kita tahu bahwa waktu Allah menciptakan segala sesuatu, ciptaannya itu ya Tuhan berkata baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari yang keenam sangat baik. Nah, saudara, baik itu artinya apa, saudara? Baik itu artinya tidak ada dosa. Baik itu artinya ya tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kutuk, ya, tidak ada kejahatan, tidak ada kematian, ya, tidak ada pembusukan. Itu awalnya ciptaan Tuhan semuanya baik. Ya, nah, yang membuat dia tetap baik itu adalah manusia. Manusia yang harus memerintah dalam kerajaan Allah, ya, mengusahakan supaya Taman Eden itu tetap baik. Nah, itu manusia, makanya kenapa dia harus memerintah dalam kerajaan Allah, supaya saudara di dalam kerajaan Allah itu saudara, ya, semua ciptaannya Tuhan dalam keadaan baik. Itu manusia yang menyebabkannya, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, nah kita lihat ya Adam gagal. Adam gagal, saudara, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kedua, Adam harus, saudara, memelihara taman itu. Nah, kata memelihara adalah syamar. Syamar artinya, saudara, ya, dia harus menjaga taman itu. Dia harus melindungi taman itu. Nah, pertanyaannya, kenapa taman itu mesti dilindungi, saudara? Kenapa taman itu mesti dijaga? Nah, dijaga dari apa? Dilindungi dari apa? Ya kan? Kalau mesti dijaga, dilindungi berarti ada sesuatu ancaman buat taman itu. Nah, rupanya gini, saudara. Dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu satu saat ciptaan dia yang bernama Lucifer itu akan jatuh, saudaraku, dan dia menjadi iblis, menjadi setan, dan dia berusaha untuk mengacaukan ciptaan Allah. Dia mau merusak ciptaan Allah. Dia mau menyusup masuk ke dalam Taman Eden itu untuk, saudaraku, menghancurkan ciptaan Allah dengan mendirikan kerajaan yang lain, saingannya kerajaan Allah, yaitu kerajaan kegelapan. Nah, saudara, setan mau masuk. Jadi Tuhan udah tahu ancaman ini sudah ada dari awal, saudara. Ya, nah maka Tuhan beri perintah kepada manusia supaya manusia ya mengusahakan taman itu dan menjaga taman itu dari kerajaan kegelapan. Nah, caranya gimana, saudara? Nah, tadi masih ingat Tuhan percayakan bumi kepada manusia. Ya, bumi, seluruh bumi ini. Maka, saudara, kalau manusia dipercayakan bumi, maka manusia harus ya mengusahakan dan memelihara taman itu di seluruh bumi. Nah, caranya bagaimana, saudara? Maka caranya taman itu mesti diperluas. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Maka inilah misi yang Tuhan percayakan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28. Ini misinya, saudara. Inilah misi Bapa yang diberikan kepada manusia, ya, supaya manusia bisa berkuasa atas, saudaraku, seluruh bumi, supaya kerajaan kegelapan ya tidak bisa masuk ke bumi, supaya, saudaraku, setan nggak bisa mendirikan kerajaan kegelapan di bumi ini. Maka inilah tugas yang dipercayakan dari semula kepada manusia. Inilah misi Bapa yang semula itu, yaitu manusia mesti memperluas kerajaan Allah, bukan hanya ada di Taman Eden, saudara, tapi diperluas sampai seluruh bumi ini penuh dengan kehadiran kerajaan Allah.
Nah, caranya gimana? Ini caranya, saudara. Ya, maka dibilang gini, Allah memberkati mereka. Nah, siapa mereka ini, saudara? Ya, mereka ini adalah Adam dan Hawa. Ya, inilah kompak pertama yang diciptakan, saudaraku, oleh Allah. Ya, kompak pertama Adam dan Hawa. Ya, kemudian lalu Allah berfirman kepada mereka, lalu Allah berfirman kepada kompak itu, ya, setelah diberkati kompak itu, ya, maka Allah berfirman, beranak cuculah. Ya, artinya jangan cuma ada satu kompak, ya, tapi kompaknya mesti bermultiplikasi menjadi keluarga. Ya, jadi yang Tuhan mau bangun adalah keluarga kerajaan Allah. Ya, saudara, inilah ya komsel kerajaan. Ya, inilah yang kita dengung-dengungkan terus. Komunitas kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Di mana-mana Tuhan mau ada komunitas kerajaan Allah. Karena komunitas kerajaan Allah inilah yang akan menghadirkan kerajaan Allah di seluruh bumi ini, yang akan memperluas Taman Eden, saudara. Ya, jadi Taman Eden diperluas. Ya, tapi nggak cukup hanya beranak cucu, ya, kompak menjadi komsel, ya, pernikahan menjadi keluarga, tapi apalagi, saudara, bertambah banyak. Nah, kata bertambah banyak dalam bahasa Inggrisnya adalah be multiplied. Artinya berlipat ganda. Jadi Tuhan nggak mau cuma ada satu keluarga. Keluarganya Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mau keluarga-keluarga ini dimultiplikasi. Ya, dimultiplikasi di mana-mana, saudara. Ya, nah, apa sasaran akhirnya? Penuhi bumi. Ini dia. Inilah misi Bapa. Mesti penuhi bumi sampai seluruh bumi, ya, tidak ada lagi tempat yang tidak dikuasai, ya, oleh apa, saudara? Oleh komunitas kerajaan itu. Di mana-mana, ya, saudara, sampai seluruh bumi ini dipenuhi dengan kehadiran kerajaan Allah. Taman Eden memenuhi bumi ini. Nah, kalau Taman Eden memenuhi bumi ini, maka bumi ditaklukkan oleh manusia. Ya, kalau bumi ditaklukkan, setan tidak bisa lagi menaklukkan bumi, saudara. Kerajaan kegelapan tidak punya tempat lagi menguasai bumi ini, saudara. Nah, akhirnya manusia berkuasa atas ciptaannya Tuhan. Nah, ini misi yang dari Bapa itu, saudara. Misi yang dari semula itu. Ini yang Adam mesti selesaikan. Tapi saya mau tanya, saudara, Adam melaksanakan misi Bapa enggak? Ya. Adam tidak melaksanakannya. Ya. Adam, ya, baru sampai diberkati, ya. Tapi saudara, ya, saat dia membangun kompak, ya, yaitu pernikahannya, saudara, mereka, saudaraku, ya, pertamanya hidup dalam gambar dan rupa Allah. Ya, mereka, saudaraku, saling mengasihi. Ya, mereka mempraktekkan komunitas seperti komunitas Allah Tritunggal itu. Tapi, saudara, Adam tidak melaksanakan tugas ini. Misi Bapa. Bahkan Adam, saudara, bukannya mencegah kuasa gelap masuk, ya, saudaraku, dan kemudian saudara berkuasa di dalam taman itu, malah Adam gagal, saudara. Dan akibatnya, saudara, mereka masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Ya, keturunan berikutnya, saudara, ya, ketika mereka punya anak, ya, Kain dan Habil, apa yang terjadi, saudara? Kain membunuh Habel. Ya, dia bukan menjadi pembangun komunitas, ya, dia adalah pembunuh komunitas, saudara. Dia bunuh komunitas-komunitas Allah itu, saudara. Nah, akibatnya, saudara, dari sejak itu Adam dan Hawa gagal melaksanakan misi Bapa.
Ya, manusia bermultiplikasi, betul. Tetapi saudaraku, gambar Allah tidak bermultiplikasi. Ya, manusia menghasilkan anak-anak, tapi bukan anak-anak yang segambar dengan Allah. Anak-anak yang saudaraku tidak lagi hidup segambar dengan Allah, ya, dan kehilangan kuasa atas bumi ini, saudara. Nah, kenapa, saudara? Karena kuasanya sudah diambil dari tangan manusia, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, ya, akhirnya, ya, kalau kita lihat seluruh dunia ini dikuasai oleh setan, ya. Kalau saudara baca, ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, setan akhirnya disebut penguasa dunia ini, ya, atau ilah zaman ini, penguasa dunia. Jadi siapa yang menguasai dunia? Bukan manusia lagi, saudara, tapi setan. Ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan, saudara, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Jadi, saudara, setanlah yang memerintah dunia ini, saudara. Akhirnya kerajaan kegelapan yang menguasai bumi ini, saudara. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Maka kalau kuasa gelap yang memerintah, maka dosa merajalela. Ya, maka dunia tidak baik lagi, saudara. Tadinya dunia baik, sekarang dunia penuh dengan dosa, ya, penyakit, kemiskinan, ya, saudara, problem-problem emosi, ya, problem-problem kejiwaan, manusia hidup di dalam, saudara, ya, kutuk, ya, kemudian akhirnya manusia hidup dalam kematian, saudara, harus ada kematian, dan akhirnya, saudara, ya, pembusukan masuk ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena pemerintahnya sudah jatuh dalam dosa, ya. Manusia tidak lagi menguasai alam ini, ya, tapi alam yang menguasai manusia, saudara. Ya, kita lihat bencana-bencana alam, ya. Bukan lagi manusia menguasai alam, alam menguasai manusia. Lihat, saudara, tadinya manusia menguasai binatang, sekarang binatang menguasai manusia. Ya, coba, semua penyakit-penyakit kebanyakan datangnya dari apa? Dari kuman. Kuman itu apa? Binatang. Ya, Kitab Wahyu bilang nanti binatang-binatang, saudaraku, ya, akan binatang buas akan membunuh manusia. Binatang buas. COVID-19 itu adalah salah satu binatang buas yang membunuh manusia, saudara. Kita lihat itu terjadi sekarang, ya, karena kerajaan kegelapan berkuasa. Ya, apalagi, saudaraku, ya, bukan hanya itu. Bukan hanya manusia dikuasai oleh alam, oleh binatang, juga oleh tanaman. Coba perhatikan, saudaraku, semua bentuk apa, saudara? Ya, semua bentuk ketagihan atau adiksi, ya, itu kebanyakan dari tanaman, kan? Coba, saudara, alkohol dari tanaman, ya, marijuana tanaman, ya, apalagi ganja itu tanaman, ya, saudara, heroin, morfin itu dari tanaman, ya, saudara, tembakau dari tanaman, ya, apalagi, saudara, ya, semua, saudara, kokain itu tanaman, opium, saudara, itu tanaman, ya. Jadi tanaman menguasai manusia, rusak, hancur dunia ini, saudara. Karena apa? Kerajaan kegelapan. Nah, jadi, saudara, kenapa bisa begitu? Ya, karena manusia gagal. Adam gagal melakukan misinya. Maka, saudara, kuasa yang diberikan kepada Adam diambil oleh setan, saudara. Diserahkan kepada setan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Lukas 4 ayat 6 sampai 7,
dia ditunjukkan kemuliaan dunia ini, ya, dunia dengan segala kemuliaannya, lalu dia ditawarkan oleh iblis, ya. Nah, iblis berkata demikian. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu, nah, segala apa? Kuasa itu, kuasa apa? Kuasa atas dunia ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ya. Jadi kuasa atas dunia ini ditawarkan kepada Yesus. Kenapa? Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow, ternyata kuasa itu, saudara, telah diserahkan kepada setan. Ya, dan sekarang setan mau memberikannya kepada siapa aja yang dikehendakinya. Ya, dia mau berikan kepada Yesus. Nah, saya mau tanya, saudara, Yesus mau nggak mengambil alih kembali kuasa itu? Mau, memang dia datang untuk itu, saudara. Tapi Yesus nggak mau mengambilnya dengan caranya setan, dengan menyembah setan, nggak mau dia. Yesus mau mengambil kembali kuasa itu dengan jalan salib, saudara. Ya, dia mati di kayu salib. Puji Tuhan, dia menebus kita dari dosa, saudara. Kemudian setelah itu dia bangkit dari kematian. Dan setelah dia bangkit dari kematian, saudara, dia ambil kembali kuasa itu. Makanya, saudaraku, ya, ini saat teduh kemarin, Matius 18 Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, karena itu, haleluya. Karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, baik yang di bumi maupun di sorga, ya saudara. Karena itu, pergilah. Nah, saudara, jadi Yesus rebut kembali, saudara, segala kuasa yang tadinya adalah milik manusia, saudara. Yang tadinya adalah milik kita. Ya, kita memerintah di bumi ini, saudara. Ya, kita, saudaraku, berkuasa atas bumi ini. Tapi sekarang, saudara, kuasa itu sudah, saudaraku, ya, jadi milik setan. Tapi Yesus, saudaraku, mengambil alih kuasa itu, saudara. Haleluya. Dia rebut kembali dari setan. Ya. Dan setelah itu, saudara, dia berkata, karena itu pergilah. Ya. Jadi, saudara, karena Adam gagal, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Kuasa itu diambil oleh setan. Maka apa yang terjadi, saudara? Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dia, saudaraku, merebut kembali kuasa yang hilang itu dari setan, saudara. Dengan dia mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian. Adam yang terakhir itu, saudara, sekarang memberikan kuasa itu kembali kepada, saudaraku, orang-orang percaya, kepada, saudaraku, murid-muridnya, kepada kita, saudaraku. Maka Kristus berikan kuasa itu. Karena itu, pergilah. Haleluya. Karena itu, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi, saudara, amanat agung itu sebenarnya adalah bentuk praktikalnya misi Bapa. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Jadi, saudara, Adam yang pertama gagal melaksanakan misi Bapa. Adam yang kedua atau terakhir bersama dengan jemaatnya, kita akan, saudara, menggenapi kembali misi Bapa itu. Itu sebabnya, saudara, ya,
Amanat agung itu adalah, saudaraku, bentuk praktikalnya misi Bapa yang semula itu, yaitu Kejadian 1 ayat 28. Makanya saudara, ya, ini adalah misi yang kita mesti laksanakan. Nah, pertanyaannya, saudara sudah belum melaksanakan misi Bapa? Ya, bagaimana melaksanakan misi Bapa? Nah, kita kembali lihat dulu, saudara. Ya, kita kembali lihat Kejadian 1 ayat 28 yang Adam gagal. Ya, ingat, ini misi Bapa, saudara. Untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini, ya, supaya menghancurkan, ya, pekerjaan kuasa kegelapan, mencegah pekerjaan kuasa kegelapan, mencegah kerajaan kegelapan di bumi ini, maka manusia harus melakukan misi ini. Nah, apa misinya, saudara? Nah, yang pertama dibilang begini, Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini? Adam dan Hawa. Kompak. Makanya, saudara, kita hanya bisa melaksanakan misi Bapa kalau kita mulai dengan hidup dalam kompak yang diberkati. Ya, kita mesti, saudaraku, hidup dalam kompak. Ya, itu dia. Allah, ya, saudara, menggenapi misinya melalui kompak 2-3 orang ini. Ya, kalau waktu itu ini konteksnya pernikahan. Sekarang, saudaraku, konteksnya adalah apa, saudaraku? Ya, kalau orang tidak nikah gimana, saudara? Ya, jadi itu adalah kompak makanya. Nah, lalu Allah berfirman kepada kompak itu, beranak cuculah, ya, multiplikasi kompaknya, jangan hanya satu kompak. Kompak-kompak melahirkan kompak lain sehingga jadi keluarga kerajaan. Inilah apa, saudaraku? Komunitas kerajaan, komsel, ya. Komsel kerajaan, bukan komsel-komselan. Komsel yang, saudaraku, berpusatkan kerajaan Allah. Ya, banyak komsel-komselan, saudara. Nah, makanya itu tidak berkuasa di bumi ini. Kalau dulu, saudaraku, ya, Tuhan mau lewat komsel-komsel kerajaan Allah ini, ya, mereka memerintah di bumi ini, ya, dan nggak cukup, harus bertambah banyak. Komsel-komsel kerajaan ini harus bermultiplikasi terus sampai memenuhi bumi ini, saudara, dan akhirnya menaklukkan bumi ini. Nah, itu misi Bapa yang, saudaraku, dari semula. Nah, sekarang kita lihat praktikalnya adalah, ya, amanat agung. Ini praktikalnya. Ya, setelah manusia jatuh, ya, Adam gagal, maka, saudara, otoritas kerajaan itu direbut kembali oleh Yesus, ya. Segala kuasa yang di surga dan di bumi direbut kembali oleh Yesus lewat kematiannya dan kebangkitannya, saudara. Maka dia perintahkan amanat agung itu. Karena itu, nah ini dia. Karena itu, pergilah. Ya, nah praktikalnya gimana? Kita harus pergi, saudara. Ya, seperti dulu Adam dan Hawa disuruh, saudara, bermultiplikasi, pergi, ya, penuhi bumi ini. Kita juga mesti pergi. Nah, bagaimana perginya, saudara? Ingat, ya, Yesus tidak pernah mengutus orang, saudara, ya, sendiri-sendiri. Dia selalu mengutus orang itu berdua, bertiga. Ya, dia mengutus kompak. Makanya, saudara, harus mulai dengan kompak. Nah, nanti kita lihat polanya Tuhan Yesus, ya. Makanya Tuhan Yesus memulai pelayanan dari apa, saudara? Satu kompak. Ya, dia bentuk satu kompak. Siapa itu? Yohanes dan, ya, Andreas. Jadi, saudara, misi Bapa tidak bisa dilaksanakan tanpa kompak. Makanya amanat agung itu dimulainya dengan hidup dalam kompak. Saudara sudah hidup dalam kompak,
Nah, kalau tidak hidup dalam kompak, kita nggak bisa menggenapi misi dari Bapa itu. Ya, mari kita hidup dalam kompak, itu pertama. Kemudian, saudara, setelah itu kompak diutus, ya. Nah, kompak kita mesti jadi kompak yang diutus, saudara. Jangan kompak yang diam aja. Nah, banyak kompak, saudara, nggak punya misi. Kalau ditanya, apa misi? Kamu nggak tahu. Ya, saya disuruh Pak Lukas, disuruh Pak Untung, kumpul 2-3 orang sampai 4 maksimal. Ya, kami kumpul. Ya, akhirnya nanti apa yang terjadi, saudara? Ya, itu cuman jadi kumpul-kumpul. Mangan orang mangan asal ngumpul, ya kan? Nah, kumpul-kumpul, ya. Nah, kalau cuman kumpul-kumpul, lama-lama kamu lihat saya lihat kamu, bosan juga kumpul-kumpul aja. Nah, ini dia. Banyak kompak, kenapa? MPP, mati pelan-pelan. Karena mereka nggak punya misi. Kalau ditanya apa misinya kompak, kamu nggak tahu, Pak Untung. Nggak tahu, Ibu Betty. Nggak tahu, Pak Yul. Ya, saya pokoknya disuruh aja. Harus kompak, harus kompak. Ya, gua ikut. Nggak tahu kenapa. Nah, sekarang saudara tahu, minggu ini kita belajar, saudara. Kompak itu harus punya misi. Nah, misinya apa? Yaitu tadi, saudara. Jangan stay satu kompak aja. Pergi. Nah, setelah itu, jadikan semua bangsa murid. Itu dia. Jadi kompak harus memuridkan jiwa baru, saudara. Harus memuridkan jiwa baru. Ya, artinya apa? Ya, menangin jiwa dulu. Ya, ayo mulai menangin jiwa, saudara. Dapat jiwa, langsung muridin. Ya. Nah, gimana proses pemuritannya? Ya kan? Pertama, baptis dia katanya. Ya, artinya orang mesti, saudaraku, ya, diinjili. Kalau dia percaya, maka orang yang percaya dan dibaptis katanya dia diselamatkan. Jadi baptis dia. Ya, saudara. Nah, baptis juga punya pengertian, ya, dia saudaraku, dia bergabung ke dalam tubuh Kristus. Dia dibaptis ke dalam Kristus. Dia, saudaraku, gabung ke kompak kita, saudara. Jadi kalau saudara dapat jiwa baru, langsung jiwa baru itu masuk ke dalam kompak saudara, langsung dimuridkan, ya, sampai diambil keputusan dibaptis. Nah, setelah itu apa, saudara? Ya, kita mesti ajar dia. Ya, ajar dia melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Ya, perintah Tuhan Yesus itu, saudara, kalau disimpulkan ada 3. Up, mengasihi Bapa, mengasihi Allah, ya. In, saling mengasihi, ya. Kemudian saudaraku out, ya, yaitu saudara apa? Melaksanakan amanat agung lagi. Ya, pergi, kemudian apa? Saudara jadikan sekalian bangsa murid Tuhan, baptis, kemudian apa, saudara? Ya, kemudian ajarkan. Ajarkan apa? Dia pergi lagi, saudara, untuk jadikan sekalian bangsa murid Tuhan, kemudian baptis, saudara, dan apa, saudara, suruh dia, saudara, ajar orang itu. Jadi dengan perkataan lain, ini adalah tindakan multiplikasi, saudara. Ya, jadi amanat agung itu bukan sekedar menghasilkan satu murid, bukan. Ya, menghasilkan kompak baru, ya, supaya kompak baru itu saudara bisa menghasilkan kompak baru lagi. Ya, itu amanat agung. Jadi amanat agung itu dari kompak menghasilkan komsel. Ya, saudara, karena 2-3 kompak yang dihasilkan jadi komsel kan. Nah, kemudian komsel ini mengutus lagi, saudaraku, ya, supaya apa? Supaya di mana-mana ada komsel-komsel kerajaan Allah, sampai seluruh bumi dipenuhi dengan, saudaraku, komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara, itulah misi Bapa. Nah, bagaimana kita bisa, saudaraku, melaksanakannya? Nah, hari ini saat teduhnya, saudara, kita mesti dipenuhi dengan kuasa janjinya Bapa, ya.
Untuk melaksanakan misi Bapa perlu menerima janji Bapa. Apa janji Bapa? Kita akan dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, sehingga kita, saudaraku, bisa kembali ya memiliki kuasa atas bumi ini. Ya, makanya saudara, kalau kita diperlengkapi dengan kuasa, kita bisa melakukan amanat agung. Kita bisa, saudaraku, ya menggenapi misi Bapa itu dalam hidup kita. Nah, hari ini saudara, saya mau ajak saudara berevaluasi ya hidup kita dulu. Saudara, kita diciptakan oleh Allah untuk menggenapi misi Bapa. Orang yang paling gagal dalam hidup ini, saudara, adalah orang yang nggak punya visi dan misi Bapa. Itu orang paling gagal. Saudara, saya percaya saudara nggak mau jadi orang yang paling gagal. Ya, karena itu, mari saudara, kita menggenapi misi Bapa. Caranya gimana? Ya, nah, Tuhan Yesus sudah kasih tunjuk caranya. Mulai dengan kompak. Ya, karena misi ini dipercayakan kepada kompak. Makanya kita mesti hidup dalam kompak. Pertanyaannya, sudahkah saya bergabung ke kompak? Nah, kalau belum, ya saya nggak mungkin hidup dalam misi Bapak itu. Kita, saudaraku, bergabung menghidupi gaya hidup kompak ini, saudara. 2-3 orang, sampai 4 orang maksimal. Ya, hidupi dulu, saudara. Udah punya, ya. Nah, kalau udah punya, bagus, puji Tuhan. Lalu, tahap kedua apa? Ya, kompaknya, saudara, ya mesti jadi kompak yang dipenuhi Roh Kudus begitu rupa, ya sehingga saudara kompak itu menjangkau jiwa. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita pasti akan menjangkau jiwa. Ya, nah, mari kita, saudaraku, bawa jiwa-jiwa. Ya, kita mulai bertindak. Ya, pasti bisa nggak? Pasti. Karena, saudaraku, kita diberi kuasa. Ya, untuk apa, saudara? Memenangkan jiwa. Nah, tanggal 30 ini, saudara, ya, kita ada ada momen penjangkauan. Ya, lewat apa, saudaraku? Ya, acara solusi kehidupan. Ya. Nah, ini kesempatan, saudara, kompak-kompak, mari kita bawa jiwa. Ya, kita ikut acara ini, saudara. Karena ini momen penjangkauan korporat dahsyat. Ada pengurapan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, bawa jiwa-jiwa VIP list kita, orang-orang keluarga kita, ya orang yang bermasalah hidupnya dalam pergumulan sakit, ya saudara, ya diikat oleh berbagai macam, saudaraku, persoalan yang berat, ya bawa mereka. Karena di dalam kerajaan Allah ada solusi kehidupan. Saudaraku, bawa. Karena kali ini kita bukan KKR, sekedar apa, KKR, kumpul, saudaraku, lihat mujizat Tuhan. Ya, seperti yang lalu. Makanya kita nggak mau pakai istilah KKR. Kita mau, saudaraku, ya ini adalah merupakan momen penjangkauan. Kita mau jangkau jiwa. Orang yang belum diselamatkan. Orang yang belum mengenal Yesus. Ya, saudaraku, orang yang saudara masih dalam kerajaan kegelapan, meskipun dia menyebut dirinya Kristen, tapi dia, saudaraku, masih dalam kerajaan kegelapan. Kita bawa orang-orang ini, karena kalau hidup dalam kerajaan kegelapan mengerikan. Kita udah tahu pasti hidupnya dikuasai oleh dosa, oleh penyakit, oleh, saudaraku, problem emosi, oleh kesulitan, saudaraku, keuangan, oleh berbagai masalah, saudaraku. Ya, dia terikat dalam, saudaraku, segala hal itu. Ya, karena dia hidup dalam kerajaan kegelapan. Kita mau bawa mereka supaya mereka bebas dari kerajaan kegelapan. Ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita makanya nggak mau cuma hanya KKR sekali aja, saudara, ya, atau acara apa momen penjangkauan. Tapi minggu berikutnya langsung kita akan, saudaraku, yang mengadakan champion gathering. Wow, kita akan langsung follow up. Mereka mendengar firman,
ya tentang hati Bapa, tentang saudaraku inner healing. Kemudian minggu berikutnya lagi, saudara, ya mereka dengar tentang pelepasan dan baptisan Roh Kudus. Ya, mereka langsung masuk ke dalam pemuritan sehingga saudara kita bisa menggenapi misi Bapa ini. Sudahkah kompak Anda bermultiplikasi? Ya, kalau belum, saudara, kenapa kita nggak manfaatkan momen penjangkauan ini? Mari, saudara, bawa jiwa-jiwa, follow up jiwa-jiwa, langsung muridkan. Saudara, komsel kami ya berubah total setelah semua ya jiwanya, saudara, ya itu mengerti tentang apa, saudara? Tentang ya misi Bapak ini. Bahwa kita ya bukan sekedar hidup dalam kompak aja, tapi kita mau jadi kompak yang menjangkau, memuridkan, bermultiplikasi, merintis komunitas kerajaan. Ya, satu kompak merintis satu komunitas kerajaan dalam 1 tahun. Saudara, itu yang jadi misi kita, ya visi kita. Maukah saudara hari ini menggenapi misi Bapak? Ada yang bilang, Pak Edi, aduh, saya lagi banyak masalah, Pak Edi. Nanti dah ya, saya urusin masalah saya dulu. Saudara, masalah kita nggak akan pernah selesai. Ya, ketika ada orang yang ya diperintahkan Tuhan untuk hidup dalam kerajaannya, ya untuk memperluas kerajaannya, dia banyak alasan, saudara. Ada yang bilang, saya masih ya mau ngurusin ladang saya dulu. Saya baru menikah, saya baru begini dan saya baru begitu. Ya, Tuhan bilang, saudara, siapa yang membajak di ladang, ya, yang melihat ke belakang, tidak layak bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, mari jawab panggilan kerajaan Allah. Ya, laksanakan tugas kerajaan Allah, yaitu saudara, kita mau memperluas kerajaan Allah di bumi sampai seluruh bumi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudaraku, itu akan dipenuhi dengan komunitas-komunitas kerajaan Allah. Itulah misi Bapak. Mari, saudaraku, kita laksanakan misi Bapak ini. Puji Tuhan. Ya, itu yang saya mau sampaikan, saya mau doakan saudara. Tuhan, kami berdoa buat kompak-kompak yang ada, Tuhan. Kalau ada kompak kami yang tidak punya visi misi dalam hidup ini, Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini kami tangkap lewat pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Kami tangkap misi Bapak itu. Kami mau melaksanakan misi Bapak itu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman. Ya, makasih Kak Edi. Kak Edi masih ada waktu buat tanya jawab? Ya, boleh. Ya, oke. Silakan teman-teman bagi ada yang mau bertanya ya. Mungkin ada pertanyaan dari tadi sharing yang disampaikan. Kalau saya ya kayak dia, saya sih mau itu aja sih, mau meneguhkan aja ya. Kayaknya tuh kemarin ya saya sempat berpikir juga ya tentang misi Bapak ini gitu ya. Terus habis itu kayak diingatin Tuhan, kayaknya kalau misalnya Roh Kudus itu dicurahkan buat saya gitu ya, saya sempat kayak berpikir kayak terlalu sedikit bagi Tuhan tuh kalau buat menyelamatkan saya aja gitu loh. Jadi kayaknya bukankah apakah itu aja tugas Roh Kudus di dalam hidup saya gitu. Saya sempat kayak merenungkan kalau itu yang tugas Roh Kudus buat menyelamatkan saya aja kayaknya terlalu kecil. Saya terlalu menyepelekan Tuhan di situ gitu. Kayaknya ada sesuatu hal yang kayaknya saya nggak benar di situ gitu. Dan saya berusaha untuk mengerti lagi siapa sih yang ketika kita menerima nih kuasa Roh Kudus tercurah gitu ya dalam diri kita,
nggak mungkin kalau cuma sekedar mau menyelamatkan kita aja sih. Itu sih yang saya dapat ya Kak Edi. Habis itu diteguhkan lagi sama Kak Edi tentang pengajaran hari ini. Cuma sih ya emang saya juga merasa seringkali kendalanya tuh di kita sih. Di kita yang kadang tuh kayak takut melangkah. Kita kayak yang terlalu memikirkan kedagingan kita, terlalu kayak pusing sama urusan pribadi yang kita nyaman. Kita kayaknya kalau mau melangkah aja tuh sepertinya kayak gimana ya, takut salah langkah, takut jalan kita nggak malah malah salah jalan. Terus mungkin juga udah terlalu nyaman lah dengan kenyamanan, keselamatan yang udah kita terima, jadi kita nggak mau melakukan hal itu sih. Ya mungkin Kak Adi ada sesuatu tips atau apa nggak ya yang yang mungkin bisa disampaikan tentang hal ini, tentang bagaimana kita mau dipimpin dan bergerak ya gitu ya. Itu sih seringkali tuh jadi hambatan buat saya pribadi sih gitu Kak. Iya, jadi justru ya kita mesti dengar suara Tuhan ya. Alkitab bilang ya waktu dia menggoncangkan segala sesuatu, kita mesti dengar suaranya, jangan keraskan hati kita. Ya, menurut saya lewat goncangan-goncangan ini Tuhan sedang berfirman ya lewat goncangan-goncangan ini. Ya, contohnya kita lihat di kitab Hagai. Mereka tidak mau memperdulikan rumah Tuhan. Mereka memperhatikan hidupnya sendiri, ya kan? Nah, Tuhan bilang gini, perhatikanlah keadaanmu. Ya, kamu makan tapi nggak pernah kenyang. Ya, kamu minum tapi nggak pernah puas. Kamu memakai baju tapi nggak pernah panas. Kamu dapat uang tapi seperti pundi-pundi yang bocor. Ya kan? Habis. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, kamu ya tinggal di rumahmu yang dipapani dengan baik, ya, tapi rumahku hancur berantakan, ya. Nah, perhatikan keadaanmu. Jadi saudara, Hagai itu sebenarnya yang sedang terjadi sekarang. Ya, Tuhan lagi goncang segala sesuatu. Tuhan mau ngomong sama kita, kamu itu melaksanakan misi Bapak enggak? Nah, gereja-gereja, saudara, hari-hari ini justru nggak melaksanakan misi Bapak. Ya, nggak tahu ngapain, saudara. Udah digoncang malah nggak kapok-kapok. Apa mesti diperpanjang lagi nih COVID, saudara? Nah, nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, baru kapok. Ya, saudara, saya baru pulang dari Brazil. Ya, menyedihkan, saudara. Ya, gereja yang nggak pernah berpikir tentang misi Bapak ini, saudara. Hancur-hancuran, saudara. Setelah COVID, kehilangan 80% jemaatnya, saudara. Benar, 80%. Hilang begitu aja, saudara. Sampai bingung. Itu hamba-hamba Tuhan datangi kami. Berkata, aduh, parah banget. Nah, itu gereja yang nggak punya komsel, saudara, nggak punya kompak, ya. Itu hancur 80% hilang jemaatnya. Nah, yang ada komsel, tapi komselnya kurang jalan gitu ya. Ya pokoknya komsel lah. Gereja dengan komsel. Nah, itu lumayan, saudara. Ya, bertahan 50%. Ya, 50%. Tapi saudara, ini yang amazing. Gereja yang melaksanakan misi Bapa, saudara. Ya, yang memenangkan jiwa, yang praktek komsel, ya, ada yang udah ngerti kompak, ya, mereka mulai praktek, dahsyat, saudara. Di masa pandemi, bukannya mereka ya hilang, bukannya mereka hancur, mereka tumbuh luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, ada satu gereja, saudara. Gereja ini ya dapat info tentang KED lewat buku KED Build My Home, ya. Kemudian THCL, ya, Touching Heaven Changing Life. Kemudian berjalan dalam perjanjian berkat, ya. Nah, mereka pelajari, saudara. Maksud Tuhan di bumi ini adalah dia mau mendirikan rumahnya, ya kan? Build My Home kan itu. Ya, di mana-mana harus ada rumah Tuhan, ya. Sama misi Bapak ini, saudara. Mereka praktekin, saudara. Nah, itu sebelum pandemi.
mereka praktekin, mereka pakai THCL. Nah, THCL itu intinya ibadah sejati, saudara. Sama kayak yang kita praktekin sekarang, Coram Deo. Itu semua konsepnya ada di buku yang kayak ditulis kira-kira 15 tahun yang lalu. Ya, Touching Heaven, Changing Life, kalau kalian ingat. Nah, mereka praktek ini, saudara. Ini sebelum pandemi, mereka dari 200, langsung multi jadi 400, jadi 600. Terakhir sebelum saudaraku pandemi, mereka 800 jemaatnya. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka bilang, Kak, Pak, amazing, Pak. Ya, di pandemi gereja-gereja yang tidak ya ini, yang nggak peduli sama pekerjaan Tuhan, ya itu malah pada bubar jemaatnya, saudara. Kami ketambahan 200 jiwa ya selama pandemi ini. Wow, ini gereja menguatkan Kak Edi, saudaraku. Wow. Nah, waktu kita dengar itu, saudara, aduh, Tuhan tuh baik banget sama gereja kita, saudaraku, di Indonesia. Kita, saudaraku, termasuk ya yang saudaraku, yang terus taat dan tekun praktekin komsel. Apalagi dengan ada kompak, saudara ya. Nah, kita, saudaraku, bisa melaksanakan misi Bapak itu. Ya. Nah, ada satu gereja lagi, saudara, dia mempraktekkan ini, komsel, ya, dan dia mulai ngerti kompak karena 2 tahun yang lalu saya sharing, ya, Bapak Abe Huber namanya. Gereja ini berlipat ganda 100%, saudara, setelah COVID. Malah bukannya hilang, bertambah 100%. Akhirnya mereka jadi double gerejanya, saudara. Jadi di masa COVID ini. Jadi luar biasa, saudara. Nah, gereja ini begitu haus waktu kami sharing tentang saudara kompak. Wah, mereka berapi-api, mereka bilang, ini dia jawabannya. Kami mau Pak Edi, praktek visi 111 itu. Satu kompak, yang merintis satu komunitas kerajaan dalam 1 tahun. Wah, mereka bangkit, saudara. Mereka sangat-sangat diberkati dengan kunjungan kita ini. Nah, saudara, saya berpikir gini, aduh, jangan sampai ya, kita dipercayakan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa di masa pandemi ini. Jangan sampai kita lalai. Take it for granted. Artinya gini, itu biasa aja Pak Edi. Ini bukan biasa-biasa, saudara, yang kita dapat. Ini luar biasa. Ya. Nah, mari kita setia, saudara, praktek. Ya, ayo. Menurut saya Pak Willy gampang. Ya. Jadi ya praktekin aja kata-katanya saudaraku, sepatu itu saudaraku, Nike, just do it. Ya udah, just do it. Saudara, kurang apa? Udah dapat janji Bapak, udah penuh Roh Kudus. Nggak usah ragu-ragu. Ya, udah dapat kuasa, just do it. Itu aja. Nasihat saya nggak ada yang lain. Just do it. Lakukan. Ya. Gimana? Ya lakukan. Aduh Pak Edi, belum confident. Lakukan. Apa sih yang saudara belum dapat? Udah dapat urapan Roh Kudus. Ya kan? Nah, lakukanlah. Waktu komsel kami, saudara, dulu, ya nggak ada urusin diri sendiri. Aduh, itu benar-benar, saudara, Pak Komsel yang akhirnya kita, saudara, nggak ada excitement-nya. Ya, tapi setelah saudara orang-orang menangkap misi Bapak ini, wah, semangat, saudara. Ya, ada kompak yang udah hari ini mereka udah dapat 20 orang damai. Bayangin, saudara, kompaknya udah bermulti, jadi mungkin ya, saudara, udah jadi 8 kompak. Ya, dalam waktu cuma sekian bulan. Ya, saudara, 8 kompak, 1 kompak jadi 8 kompak. Ini mau multi lagi jadi komsel-komsel, saudara. Ya, wow, Tuhan luar biasa. Ya, jadi tetap semangat, saudara. Oke, ada lagi yang mau tanya atau meneguhkan? Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan dari yang lainnya nih?
Pagi Kak Edi. Pagi. Wah, Apa kabar Kak Edi? Baik ya. baik-baik Wiwit. Ah, Gimana ini Wiwit? baik-baik Kak. Ini kepala saya penuh nih jadinya. Eh, saya sama Willy kan juga satu kompak nih Kak Edi. Jadi dalam dalam hati ini, iya ya, just do it nih, just do it, just do it, just do it. Tapi ah memang starting itu 50% dari sebuah journey gitu. Jadi kalau kita udah bisa starting itu sebetulnya udah jalan 50%. Cuma ini startingnya ini loh. Startingnya ini loh. Maksudnya mungkin bener nggak kayak di misalnya gini, mungkin let's say kalau selama ini kita di kompak, mungkin kita jangan sampai jadi kompak itu jadi tempat berkeluh kesah gitu. Hmm. Jadi mungkin pertamanya ya curhat tentang kesulitan. Ya oke gitu. Tapi tadi yang aku dapetin jangan kelamaan gitu. Bener nggak kayak? Betul. Jadi gini, kalau Betul. kelamaan, jadi stuck, and kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Maksudnya Ya. kita nggak bisa ngeliat kondisi di luar. Mungkin juga kita makin terbenam sama kesulitan sendiri gitu. Jadi saya ngerasa gini, memang iblis ini pintar gitu ya. Dia pintar mengalihkan segala sesuatu yang tadinya on track, jadi istilahnya jadi agak sedikit offside gitu nih. Kita mungkin tadinya cuma mungkin tujuan kita benar untuk saling memperhatikan, tapi kita jadi terlalu ke situ. Nah, pertanyaan saya gimana ya? Gimana kita bisa jalan tanpa meninggalkan itu juga? Karena kan gini, kayak kan penting juga sebetulnya di dalam kompak itu kita saling memperhatikan. Jadi gimana kita bisa tetap saling memperhatikan, tapi juga kita berjalan keluar gitu. Itu yang saya rumusannya agak bingung gitu kayaknya. Oke. Maka konsep kompaknya yang mesti berubah. Yang tadi itu, apa tujuannya kompak mesti jelas dulu. Ya, kalau tujuannya untuk kita membereskan masalah, ya untuk saling menguatkan, nggak salah saling menguatkan. Tapi kalau itu tujuan akhirnya, ya udah akhirnya kita saling menguatkan, kita nggak punya misi. Ya, nah misinya adalah kita ini, ya ilustrasinya gini, kita ini kapal penyelamat, bukan kapal pesiar. Nah, itu menentukan kegiatan di kapal itu apa. Ya. Kalau kita kapal pesiar, kegiatannya akan nyata. Nah, orang di kapal pesiar ngapain? Ya, menikmati kan, nyaman, ya, dilayani. Ya, aduh, aku nggak nikmat nih, ini kapalnya nggak nikmat nih, AC-nya nggak nyala, ya kan? Kenapa sih kita kayak gitu? Aduh, ya ini kapal lain kali kita jangan ikut lagi ya. Naik kapal ini, komplain. Nah, itu salah satu bentuknya adalah komplain, ya. Terus apa? Nggak puas dengan hidup ini, pengen yang lebih lagi, pengen dong naik kapal yang lebih bagus lagi deh lain kali ya. Jangan kayak gini. Nah, sama kompak kalau udah jadi kapal pesiar kayak gitu. Ya, fokusnya ke dalam. Nah, tapi kalau kapal penyelamat, nah saya mau tanya, orang di kapal penyelamat saling menguatkan nggak? Oh, saling menguatkan. Ya, tapi mereka tujuannya apa? Tujuannya memenangkan jiwa, muridin. Ya, ini ada bayi ini baru lahir baru, yuk kita urusin yuk. Nah, sambil mengurusi bayi yang baru itu, di situ kita justru kompak sekali. Ya. Karena saudara ketika kita punya tujuan yang sama dan kita mengurusi jiwa sama-sama, di situ kita juga makin diperkuat oleh Tuhan. Ya. Jadi itu kapal penyelamat kayak begitu. Ya, kapal penyelamat ya akhirnya saling menguatkan, saling menguatkan. Mereka justru lebih saling menguatkan daripada kapal ya pesiar. Kalau kapal pesiar kan fokusnya ego kan. Nah, ego itu nggak suka saling membangun, saudara. Ya, justru kalau kita ya di kapal penyelamat kita berkorban kan. Waktu kita berkorban itu kasih itu bekerja. Ya. Nah, jadi itu konsepnya apa dulu kompak itu. Kalau kapal pesiar ya lama-lama pasti akan bubar ya. Jadi nggak akan pernah puas. Kapal penyelamat
wih, makin semangat, makin banyak jiwa yang dihasilkan ya, gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya mungkin konkretnya bisa, misalnya di dalam kompak ada si A. Nah, si A dan si B itu bisa melayani anggota keluarganya A gitu ya. Istilahnya mungkin orang-orang terdekat dulu gitu kayak dia. Karena gini, tadi malam tuh waktu saya lagi di mesbah keluarga gitu, saya sama anak-anak ngobrol tentang bagaimana kita menjalankan misi Allah gitu. Nah, seringkali kan kita dengar statement gini, oh supaya nanti orang lain tuh bisa melihat hidup kita. Benar sih, itu benar. Tapi firman Tuhannya kan bilang beritakan. Artinya gini, ada action, kita jalan ke sana, kasih tahu orang bahwa Tuhan itu baik loh gitu. Jadi bukan ini lu hidup gua nih ya, lu lihat ya gitu ya, lu contoh ya gitu. Bukan seperti itu kan. Memang itu salah satunya, tapi actionnya yang sesungguhnya adalah kita jalan, kita kasih tahu bahwa Tuhan itu baik gitu kan. Bener kayak di. Bener nggak kayak gitu, seperti kayak itu. Karena jadi gini. Jadi jangan sampai pernyataan bahwa lihat nanti orang lain bisa melihat hidup kita itu jadi seperti tameng, karena sesungguhnya kita tuh takut untuk jalan. Iya. Jadi mulai dari VIP list kita didoain. Nah, doainnya gini. Tuhan ciptakan situasi supaya orang-orang ini boleh mengenal Engkau lewat kami, ya. Atau kalau bukan lewat kami, Tuhan lewat orang lain, utus orang lain ketemu mereka-mereka ini supaya mereka diselamatkan. Ya, jadi doa begitu. Nah, kalau kita doa, pokoknya Tuhan, kami mau ketemu orang damai kami. Ya, Tuhan, siapa orang damai kami? Biar kami temukan. Udah ada orang damai itu. Ya, kita tinggal doa aja. Ya, doa minta kepada yang empunya tuayan supaya mengutus kita. Ya, problemnya di kita, bukan di tuayannya. Kitanya nggak bersedia tadi itu karena terlalu comfort, ya mikirin diri sendiri. Nah, makanya perlu doa. Nah, waktu saudara doa, Tuhan utus kita keluar, ya. Dia buka pintu-pintu kesempatan. Nah, jadi kalau dia udah buka pintu kesempatan, saudara, kita masuk. Nah, pintu kesempatannya selalu problem, masalah, ya. Jadi sakit, dia mentok hidupnya, nggak ada solusi. Nah, makanya kita bikin solusi kehidupan. Itu buat kita jadi platform, kita bisa latihan memenangkan jiwa, saudara. Ya, nah makanya bawa nanti di dalam platform ini, saudara. Ya, jadi kita lakukan sama-sama, tuayan bersama. Ini dahsyat, saudara. Akan banyak nanti jiwa-jiwa yang kita tuai. Ya, KKR ini bukan kayak yang dulu. Kalau dulu kita masih baru ya mulai, oke. Kita fokusnya memang ya masih pakai kata KKR, orang itu cenderung orang Kristen KKR ya, gue mau lihat mujizat nih. Tapi dia datang bukan memenangkan jiwa, dia datang nonton. Nah, makanya kita nggak mau lagi pakai istilah KKR. Kita mau menangkan jiwa, benar. Ya, bawa jiwa ini ketemu Tuhan, langsung dimuridkan di dalam Di dalam kompak kita, ya. Jadi contoh, kami bikin target berapa waktu yang lalu, kompak kami ya. Tuhan, kami mau menangkan jiwa. Benar, saudara. Kami pakai cara ini doain. Kami dapat 6, saudara. Baptis 6 orang. Ya, waktu itu. Ini kompaknya saya ya. Nah, saudara, kemudian ya karena kami pemimpin ya kita muridkan bentar, kemudian kita serahkan dia, saudara, ke kompak lain ya supaya supaya dia lebih bertumbuh lagi di komunitasnya, di daerahnya ya. Nah, akhirnya ya yang sudah gabung ke Komsel, yang sudah saudaraku bertumbuh di gereja lokal, puji Tuhan ya, mereka bisa setia di gereja lokal. Ya, jadi ayo kita mau saudara laksanakan misi Bapak. Oke? Baik, mungkin ada lagi, kalau ada pertanyaan lagi, kita udah mau selesai waktunya. Kak Edi, ada satu pertanyaan lagi nih yang di chat ya. Mungkin kalau ini
pertanyaannya sih ini sih, bagaimana kalau kompaknya jadi pada gak semangat ya? Mungkin udah berkompak, tapi ketika berjalan mulai ada salah satu atau berdua atau beberapa di dalam kompaknya itu udah mulai mengambil semangat, dan itu kasusnya gimana ya, kayak ada saran nggak ya? Ya, mesti dilihat kenapa mereka tidak semangat lagi. Ya, mungkin karena kompaknya bukan kompak gaya hidup, ya. Jadi gini, kompak itu kan tubuh Kristus kan, unit terkecil dari tubuh Kristus. Ingat nggak Pak Lukas pernah sampai ini nih, unit terkecil dari tubuh Kristus. Nah, tubuh itu ada dua hubungan sama kepala tiap hari lewat ibadah sejati, ya, dan hubungan dengan sesama lewat kasih, ya, hubungan kasih. Jadi kompak itu mesti hidup dalam itu, ya, hidup dalam, dia terikat janji, ya. Nah, itu dia. Kalau dia nggak jalanin gaya hidup tubuh ini, ya kompak memang cuma jadi kelompok kecil. Nah, lama-lama dia mati, ya. Itu bisa penyebabnya. Nah, atau penyebab lain yang tadi kata Wiwi, terlalu lama kita ngurusin masalah. Betul, kita harus pertama mulai dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, ya. Harus itu. Tapi ya udah, kita mesti langsung urusin jiwa baru. Ya, bermulti. Jangan tunggu beres dulu masalahnya. Nah, ada satu kompak di Komsel kami, belum sempurna, Saudara. Ini Komsel, aduh, dulu Saudara, ya, kompak ini ya. Dulu itu udah lama, kami kan udah praktek kompak lama, Saudara. Nggak terjadi apa-apa, Saudara. Ya, karena gitu fokus ke dalam, ya. Nah, tapi begitu hari-hari ini, Saudara, mereka ya dilawat Tuhan, mereka kemudian Saudara mulai ya bersinergi ngurusin jiwa baru. Waktu mereka urusin jiwa baru itu, Saudara, wah dahsyat banget. Ya, luar biasa, Saudara. Hal-hal yang belum pernah terjadi, Saudara, itu terjadi. Ya, kompak bisa doain orang sakit sembuh. Ya, saya aja belum pernah ngalamin yang kayak gitu, Saudara. Mereka doain orang sakit sembuh. Ya, doain orang yang Saudara bermasalah, yang udah dilayani sama psikolog, Saudara, gagal dilayani sama mereka, sembuh total orangnya, Saudara, di inner healing sama mereka. Ya, ada hamba Tuhan udah mau cerai, Saudaraku, dan sebagainya. Ya, diurusin sama mereka, beres masalahnya. Wih, keren banget kompak itu, Saudara. Nah, tapi mereka masih ada masalah nggak? Mereka juga masih ada masalah. Ya, tapi Saudara, mereka nggak sibuk mikirin masalah mereka. Mereka mulai urusin jiwa. Ya, dan dahsyat, Saudara. Ya itu tadi, mereka udah dapat 20 orang damai. Bayangin, orang damai, Saudara. Satu orang damai aja kalau kita dapat, itu nanti dia menangin lagi. Ini 20 orang damai, Saudara. Efeknya seperti apa nanti? Coba lihat aja. Ya, nah, Saudara, mari kita semangat, ya, memperluas kerajaan Allah di bumi. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan, mungkin karena waktu juga, ya, saya kembalikan nanti kita minggu depan ya equipping-nya. Iya, Kak Edi, minggu depan hari Rabu, Kak Edi. Iya, oke. Oke, Kak Edi, terakhir Kak Edi ya. Ya. Mungkin saya nambahin atau mungkin Kak Edi mungkin lebih mempertajam. Jadi kembali bahwa kompak itu fokusnya bukan sekedar sharing firman atau sekedar ngurusin masalah, memang itu penting, tapi mungkin lebih mulai mendoakan VIP list, memuridkan itu Kak, yang membuat kita mungkin lebih semangat bergairah ya Kak. Oh iya. Karena kan kita setiap hari Minggu Kak, selesai mes pagi ini kan kita masuk di PR masing-masing, praktek di kompak nih Kak, setiap hari Minggu, karena waktu kita memang bisanya hari Minggu. Nah, mungkin ada saran atau lebih mempertajam yang perlu dibahas selain kan sharing firman, sharing apa ya? Mungkin ada yang sharing masalah juga. Kira-kira gimana tuh Kak Edi supaya lebih mempertajam dan kita lebih bergairah? Ya, kembali kita
agendanya Komsel itu kan, kompak itu kan, pertama ya, dia mesti sama-sama, up-nya sama-sama ya, mempraktekkan ibadah sejati. Ya, itu tiap hari itu kan, connect sama kepalanya kan, ibadah sejati itu. Nah, kedua, ke dalamnya, in-nya adalah mereka saling menggembalakan dan saling mengajar. Ya, itu kan. Jadi menjawab kebutuhan, dia perlu apa ya. Nah, kalau saling menggembalakan kan begitu ada jiwa baru, oh ya, kita langsung ajarin SPK di situ ya. Nah, kalau yang udah lama gimana? Ya kita tetap saling menggembalakan. Kamu butuh apa? Ya, kita provide kebutuhannya, kita siapkan kebutuhannya. Ya, itulah saling menggembalakan, Saudara. Ya. Nah, tapi enggak lupa bersama-sama dengan itu kita juga melakukan out, ya, penjangkauan, ya, keluar. Jadi intinya gini, nggak boleh up, in, out. Nah, ada orang salah berpikir. Agendanya kompak adalah, oh, up dulu, baru in. Nanti in udah selesai, baru out. Nah, itu keliru, Saudara. Ya, Tuhan nggak pernah ngajarin gitu. Up duluan, up itu paling penting. Kalau kita nggak ibadah sejati, nggak bisa jalan tuh komsel, kompak, nggak bisa jalan. Ya, makanya up dulu paling penting. Nah, in sama out barengan. Jadi bukan up udah selesai, urusin in dulu. Pak Edi, in aja belum selesai. Oh, nggak akan selesai in itu. Jadi up, in dan out barengan. Ya, melakukannya barengan. Jadi yang benar up, kemudian in dan out lakukan sama-sama. Nah, kalau kita lakukan ini, komsel kita, kompak kita hidup jadi kapal penyelamat dia, Saudara. Ya. Nah, kalau enggak, ya udah dia jadi kapal pesiar. Oh, kita pokoknya ya mikirin diri kita sendiri. Akhirnya kompak-kompak nggak ada visi misinya. Ya. Jadi harus punya visi misi tadi itu memenuhi bumi ini. Ya. Waduh, RT ini belum ada komunitas kerajaan. Kita mesti nanam komunitas kerajaan di RT ini. Ya, itu nanti ke sana, pasti akan ke sana. Ya, jadi mulai dulu dari kompaknya punya visi misi. Oke? Baik. Oke, Kak Edi, makasih buat pencerahannya. Baik, Kak Edi, sampai ketemu minggu depan. Ya. Tuhan berkati, Kak Edi. Jadi waktunya tetap ya jam 7.30 ya. Iya, sama. Yang equipping ya, benar ya? Iya. Oke. Oke, Kak. Bye. Ya, Kak, makasih, Kak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu besok lagi ya. Udahin aja ya, Kak Untung ya. Iya, mungkin kita selesai karena mau siap-siap juga. Oke, sampai ketemu semua besok pagi. Tuhan berkati.